Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman sehat walafiat. Yang saya hormati, Sivitas Akademik Universitas Indraprastha PGRI. Yang kami hormati, pengurus Unitas Teknik Informatika dan teman-teman mahasiswa program studi Teknik Informatika. Teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, wabil khusus nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan acara pengkoordinatoran ini. Pada kesempatan kali ini, kami ucapkan selamat menyaksikan acara ngosan, ngobrol santai bareng calon koordinator, dengan tema mewujudkan pemimpin berjiwa sosial tinggi dan berintegritas dalam memimpin. Bersama saya Ilham Saifuddin yang akan membantu jalannya acara ngosan ini. Sesi ini akan dibagi menjadi 4. Yang pertama, perkenalan. Kemudian sesi yang kedua, penyampaian visi dan misi serta arah gerak calon koordinator. Kemudian sesi yang ketiga, penyampaian sudut pandang dari calon koordinator. Kemudian sesi yang keempat sekaligus sesi yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Jangan kemana-mana, tetap di sini di acara ngosan, ngobrol santai bareng calon koordinator. Kembali lagi bersama saya di acara ngosan, ngobrol santai bareng calon koordinator. Kita lanjut ke sesi yang pertama yaitu sesi perkenalan. Mengenal lebih dekat dengan sosok pemimpin yang akan menjadi penerus koordinator sebelumnya. Mungkin bisa dimulai dari Saudara Zaid sebagai calon koordinator nomor urut 1. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Maulana, biasa dipanggil Zaid, dari kelas R3V NPM 2020 4350 1640. Terima kasih. Nah, kira-kira Saudara Zaid tempat tinggalnya di mana? Di Jalan Kuningan Barat, RT 11 RW 1, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Berarti tinggal di Jakarta Selatan ya, dekat dengan kampus kita teman-teman. Untuk riwayat pendidikan, dulu sempat sekolah di mana waktu SMK? Di Madrasah Aliyah Sultan Hasanuddin, Jalan GMC. Dan GMC. Kira-kira di mana sekolahnya, di Jakarta juga? Di Jakarta Selatan. Jakarta juga. Nah, untuk riwayat organisasi nih yang pernah Zaid jalani atau lakoni, kira-kira di mana? Saya tidak pernah mengikuti organisasi di sekolah, tapi saya pernah ditunjuk sebagai ketua pelaksana LDKS Latihan Kepemimpinan Dasar Siswa. Oke, berarti sempat punya pengalaman di bidang organisasi menjadi seorang ketua pelaksana. Oke, terima kasih. Itu perkenalkan dari Saudara Zaid sebagai calon koordinator nomor urut 1. Kita lanjut ke calon koordinator nomor urut 2, yaitu Saudari Gina Nur Rahmadaniyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Nur Rahmadaniyah, biasa dipanggil Gina. Saya dari kelas R3W NPM 2020 4350 2647. Terima kasih. Oke, dari kelas R3W teman-teman. Untuk tempat tinggal Gina di mana? Di dekat kampus di Jalan Masjid Gedong, Jakarta Timur. Wah, sangat dekat banget teman-teman nih. Di dekat kampus ternyata. Nah, untuk riwayat pendidikannya dulu sempat sekolah di SMK mana? Oke, untuk riwayat pendidikan saya pernah di sekolah di SMA Negeri 1 Manunjaya, itu di Tasikmalaya, Jawa Barat gitu. Ya, tuh, teman-teman, untuk sekolah SMK-nya di Manunjaya di Jawa Barat tepatnya. Nah, untuk riwayat organisasi kira-kira dulu sempat punya pengalaman di bidang ini? Untuk bidang organisasi, alhamdulillah waktu SMA pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Manunjaya. Nah, untuk pengalaman organisasi dari calon nomor urut 2, yaitu pernah menjadi wakil ketua OSIS teman-teman. Nah, itu saja sesi yang pertama. Jangan lupa tonton terus ngosan, ngobrol santai bareng calon koordinator Unitas Teknik Informatika. Oke, lanjut teman-teman semua.
lanjut ke sesi yang kedua, yaitu penyampaian visi dan misi dari kedua calon koordinator Unitas Teknik Informatika masa bakti 2021-2022. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya calon koordinator Unitas Teknik Informatika, kandidat nomor urut 1. Visi saya adalah menjadi unit aktivitas mahasiswa Teknik Informatika sebagai organisasi yang bersatu, profesional, dan bertanggung jawab bagi mahasiswa program studi Teknik Informatika. Misi saya adalah mewadahi, memproses, dan melaksanakan aspirasi mahasiswa program studi Teknik Informatika. Kedua, menumbuhkan semangat juang Unitas Teknik Informatika kepada seluruh mahasiswa program Teknik Informatika. Yang ketiga, menjadikan anggota Unitas Teknik Informatika yang bertanggung jawab, profesional, berkualitas, dan bersatu. Terima kasih. Oke, silakan. Terima kasih. Menjadi seorang pemimpin perlulah memiliki sebuah visi dan misi. Kenapa? Agar sebuah organisasi itu bisa menentukan jalan dan juga bisa mengetahui jalan apa yang akan mereka hadapi. Visi saya menjadi calon koordinator Unitas Teknik Informatika adalah visi terwujudnya organisasi Unitas Teknik Informatika yang paras, produktif, aktif, responsif, adaptif, dan solutif bagi prodi Teknik Informatika. Misinya yang pertama yaitu meningkatkan sistem 3K, komunikasi, koordinasi, dan konsultasi di dalam organisasi. Yang kedua, menjadi wadah kegiatan dan juga penyalur aspirasi dan tempat pikiran. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan sivitas, alumni, dan organisasi lainnya, serta membuka diri kepada kehidupan yang dinamis. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi dan juga kepedulian antara mahasiswa Teknik Informatika. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penyampaiannya dari saudara Zaid ataupun dari saudari Gina. Kira-kira dari visi dan misi kalian berdua, apa sih yang melatar belakangi sehingga kalian membawa visi misi tersebut untuk menjadi koordinator Unitas Teknik Informatika? Mungkin dari saudari Gina dulu, dipersilakan. Iya. Kenapa saya mengusung sebuah visi misi seperti itu? Karena saya melihat bahwa organisasi ini ada beberapa kekurangan-kekurangan dari tahun sebelumnya. Tentu saya ingin melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Maka dari itu setelah saya melihat dari sisi-sisi yang lain bahwa unitas seperti ini dan saya ingin mengubah hal itu, maka dari itu saya membuat visi misi seperti yang sebelumnya saya sebutkan. Oke. Kira-kira tadi berbicara mengubah, apa yang akan dirubah, apa yang akan dibawa dari pengurus sebelumnya? Oke. Yang akan saya ubah, bukan diubah ya, tapi lebih dioptimalkan kembali mungkin. Nah, yang akan saya melakukan optimal adalah memberikan peran nyata Unitas Teknik Informatika kepada para mahasiswa, agar para mahasiswa ini memiliki atau dapat merasakan dampak yang mereka rasakan dari unitas ini sendiri. Kayak gitu. Oke. Jadi itu teman-teman, jadi ingin membawa visi yang sangat nyata atau berdampak sama mahasiswa umum mahasiswa umum program studi Teknik Informatika khususnya. Itu penyampaian dari saudari Gina. Kita lanjut ke calon koordinator nomor urut 1, silakan. Kira-kira apa nih yang melatar belakangi sehingga Zaid mengusung visi dan misi tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau menurut saya ini, saya membuat visi misi itu karena saya melihat sebelum pengurus yang sebelumnya masih ada kekurangannya, makanya saya ingin membawa unitas ini ke bidang akademiknya. Karena yang saya alami, yang saya lihat, mahasiswa umum dan termasuk angkatan saya belum merasakan adanya unitas ini. Jadi oke, sudah. Jadi untuk saudara Zaid ini ingin ke arah akademik di bawah organisasi ini. Tapi kira-kira apa yang akan dibuat agar visi dan misi tersebut atau arah gerak yang ingin Zaid lakukan itu tersampaikan atau terrealisasikan? Kalau menurut itu belum mengetahui ya Bang. Masalahnya nanti biar kerja bersama-sama sama anggota yang lain agar mahasiswa ini juga tahu adanya unitas. Baik, terima kasih.
kepada saudara Zaid. Sekarang saya akan bertanya kepada calon koordinator, kira-kira arah gerak secara nyata apa yang akan kalian lakukan di Unitas Teknik Informatika periode selanjutnya? Mungkin dari saudara Zaid dipersilakan. Arah gerak ya Bang. Arah geraknya ke akademik sih Bang, kalau itu. Akademik. Akademik yang seperti apa kan kita tuh berbicara akademik di universitas kita kan ada berbagai macam mata kuliah. Iya. Ada web, ada Android, ada aplikasi desktop. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan nanti? Apa yang ingin kamu hasilkan dari mahasiswa umum ini agar mereka jadi seorang developer Android kah atau apa? Mungkin bisa disampaikan. Mungkin kalau yang saya lihat ya, yang saya perhatiin ini kurangnya mahasiswa itu pemrograman sih Bang. Pemprogramnya ke web, membuat web gitu sih Bang. Oke, berarti Zaid ingin menghasilkan mahasiswa TI yang bisa membuat website. Iya. Oke, terima kasih atas Sama-sama. jawabannya. Mungkin dari saudari Gina dipersilakan. Ya, saya ingin membawa arah gerak Unitas ini sebagai wadah solusi bagi para mahasiswa, di mana apa yang para mahasiswa ini resahkan, aspirasi yang ingin mahasiswa sampaikan itu bisa disampaikan kepada Unitas, dan kita bukan hanya sebagai organisasi yang melaksanakan kerja tahunan atau event-event tertentu, tapi kita juga mendengarkan aspirasi dari mahasiswa itu sendiri untuk kita mendukung apa minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa teknik informatika, khususnya di bidang kokurikulernya, seperti itu. Oke, tadi mendengar wadah. Ya, Nah, jadi saudari Gina kan ingin menjadikan Unitas ini sebagai wadah aspirasi. ya. Bagaimana cara saudari Gina untuk menampung aspirasi tersebut dari begitu banyaknya mahasiswa teknik informatika di Unindra ini tentunya kan? Coba mungkin bisa disampaikan. Oke. Untuk hal itu, yang pertama saya pasti akan bersuara dulu tentang ini Unitas. Memperkenalkan kepada para mahasiswa untuk bahwa Unitas itu ada. Unitas itu sebagai tempat kalian untuk menyampaikan apa yang kalian inginkan. Jadi langkah pertama yang akan saya ambil tentunya adalah mensuarakan atau juga memberitahu, memperkenalkan adanya Unitas Teknik Informatika gitu. Lalu setelah itu kita akan mengambil aspirasi-aspirasi tersebut bisa melalui dunia digital, di mana kita pun anak teknik informatika pasti mengetahui tentang teknologi gitu. Jadi saya sepertinya untuk mengambil aspirasi tersebut, teknologi sekarang itu lebih cepat, lebih canggih. Jadi untuk pengambilan itu saya akan menggunakan teknologi. Nanti mengoptimalkan teknologi teman-teman semua dalam menampung aspirasi mahasiswa teknik informatika. Mungkin itu saja sesi yang kedua. Oke, lanjut teman-teman semua. Mari kita lanjutkan sesi yang ketiga. Kita berdiskusi terkait isu yang ada di kalangan mahasiswa mengenai pengaruh Unitas TI terhadap mahasiswa umum, khususnya program studi teknik informatika. Mungkin ada beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, pandangan calon koordinator terkait pengaruh Unitas TI terhadap mahasiswa umum untuk saat ini. Mungkin bisa dijawab oleh Gina terlebih dahulu. Ya, untuk pengaruh Unitas Teknik Informatika terhadap mahasiswa saat ini, ya, untuk saat ini saya rasa masih kurang karena banyak beberapa mahasiswa yang belum mengetahui dan juga belum merasakan apa yang dibawa oleh Unitas itu sendiri, kayak gitu. Jadi maka dari itu setelah saya melihat hal itu, ya saya ingin mencalonkan koordinator seperti itu. Jadi kehadiran Unitas ini belum berdampak besar terhadap mahasiswa umum. Kira-kira dari segi apa nih? Dampak besarnya tuh dari segi apa? Oke, belum berdampaknya bagi mahasiswa itu, yaitu dari mulai mereka tidak mengetahui adanya Unitas Teknik Informatika, mereka kebingungan ketika ada suatu ide, gagasan gitu, dan juga kurangnya Unitas Teknik Informatika untuk memotivasi, mendukung para mahasiswa untuk bisa belajar atau juga bisa meningkatkan akademiknya, kayak gitu.
Nah, jadi itu teman-teman semua. Dari sudut pandang Gina, bahwasannya untuk saat ini unitas teknik informatika itu belum berdampak besar. Kurangnya memotivasi mahasiswa umum untuk meningkatkan hard skill mereka dalam bidang akademik. Oke. Mungkin untuk jadi pandangan Anda terkait pengaruh unitas teknik informatika terhadap mahasiswa umum untuk saat ini bagaimana? Mungkin kalau pandangan saya yang saya lihat belum memuaskan apa yang dimau oleh mahasiswa ini. Dikarenakan yang saya perhatikan mungkin dari angkatan saya sendiri, di angkatan 2020 itu belum merasakan adanya unitas itu sendiri. Maka dari itu saya berani untuk mencalonkan diri saya sebagai koordinator periode 2001-2022 untuk menerima aspirasi mereka yang ingin dia sampaikan terhadap kelembagaan ataupun kekurangan mereka terhadap akademik maupun non akademiknya. Itu sih. Oke, berarti berdasarkan survei angkatan Zaid, angkatan Zaid. Oke. Kira-kira ketika melihat hal tersebut, solusi apa yang Zaid tawarkan untuk hal itu? Mungkin kalau dengan masalah solusi, saya terjun dulu ke mahasiswa umumnya. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Kalau mungkin dia ingin ke akademik maupun dia kekurangan dari kelembagaan, mungkin saya mengikuti mereka aja sih Bang. Oh, jadi kemauan mereka, apa yang mau dia sampaikan. Nah, di sini ada case. Mungkin beberapa mahasiswa sebagian besar tidak peduli nih dengan adanya Ormawa karena tujuan dari mereka kuliah hanya untuk menaikkan jenjang karir. Nah, menurut kalian kira-kira solusi apa yang Zaid berikan agar kepedulian mahasiswa meningkat terhadap Ormawa? Solusi saya mungkin di saat Ormawa ini atau unitas kayak ngadain proker ya mungkin kita ikut sertakan mahasiswa ini agar mahasiswa ini mengetahui bahwasanya unitas ini selalu siap dan selalu ada. Tapi kan kalau misalkan berbicara mengajak, unitas sebelumnya pun pasti mengajak melalui media sosial, ketemu. Kira-kira peracikan apa yang Zaid bawa sehingga kepedulian mahasiswa itu timbul lebih dari yang sekarang? Racikan apa dulu nih Bang? Ya, solusinya. Ya itu solusinya. Maksudnya ya di saat mahasiswa ini mungkin dari beberapa mahasiswa tidak mau ikut ataupun tidak mengetahui, mungkin dengan cara saya sendiri gitu Bang, dengan cara saya mengajak ketemu langsung sama mahasiswanya. Oke. Kan mahasiswa TI banyak nih. Apakah siap sebagai calon koordinator nih? Siap, karena sebagai pemimpin harus siap terjun ke bawah juga Bang. Oke. Luar biasa teman-teman semua. Mungkin untuk Gina, solusi apa yang bisa Gina berikan agar kepedulian mahasiswa itu meningkat nih terhadap Ormawa? Oke. Untuk hal itu tentu kita harus mengupgrade diri dulu dari pengurusnya itu. Jadi kenapa para mahasiswa mungkin tidak peduli terhadap Ormawa atau kepeduliannya kurang? Karena bisa saja kitanya sendiri, unitasnya sendiri yang kurang memberikan peran kepada mereka gitu. Jadi yang harusnya dilakukan adalah kita sebagai pengurus bukan hanya mengurusi organisasi saja, tapi kita pun harus bisa membuktikan diri bahwa kita juga mampu berprestasi di bidang akademik, sehingga para mahasiswa pasti akan berpandangan lain gitu, bahwa mengikuti suatu organisasi itu bukan untuk mengacaukan dunia perkuliahan gitu, tapi mengikuti organisasi itu adalah untuk menunjang hard skill kita gitu, dimana di kehidupan saat ini kita harus memiliki soft skill dan juga hard skill gitu. Jadi solusi yang menurut Gina baik adalah dimana kita harus melakukan perubahan dulu di dalam diri kita. Kita harus bisa membuktikan kepada para mahasiswa bahwa tidak selamanya anak organisasi akan kalah di dalam dunia pendidikan. Oke, berarti kan adanya perubahan secara internal nih dari segi hard skill. Kira-kira
ada kegiatan apa nih sehingga para pengurus itu mempunyai pemahaman yang sama rata terkait akademik. Ya, untuk hal itu kan kita di dalam organisasi pasti memiliki yang namanya kakak-kakak alumni dan juga beberapa sebelum kita gitu. Nah, kita bisa bertanya, kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga beberapa perlombaan gitu. Seperti itu untuk melatih para intinya kita sebagai pengurus harus mampu berkreasi dan juga berkolaborasi tentunya. Mungkin tadi udah disampaikan solusinya. Kira-kira seberapa efektif solusi tersebut? Kan mengingat program kerja unitas tentunya nggak sedikit ya kan. Nah, kita juga harus menjalankan roda organisasi ini dan kita juga harus mengikuti perkuliahan. Kita harus melatih hard skill kita. Seberapa efektif solusi tersebut? Menurut Gina itu sangat efektif karena di dalam organisasi kita bukan hanya belajar tentang bagaimana bersosialisasi, tapi kita juga belajar tentang bagaimana memanage waktu dan juga pengalaman-pengalaman yang ada di organisasi itu sangat penting tentunya untuk kepribadian mereka. Untuk Zahid, tadi kan sudah disampaikan ya solusinya. Face to face, ngomong secara langsung agar minat dan kepedulian mahasiswa umum itu meningkat. Seberapa efektif solusi tersebut menurut Zahid? Mungkin sangat efektif. Sangat efektif. Tapi apakah yakin bisa meluangkan waktu, sedangkan menjadi seorang pemimpin itu butuh waktu yang sangat sangat sibuk lah. Nggak luang waktunya, pasti sibuk. Apakah yakin bisa meluangkan waktu tersebut? Mungkin yakin, dikarenakan seorang pemimpin bukan fokus terhadap fungsinya kepemimpinan itu, Bang. Pemimpin itu harus fokus juga terhadap mahasiswa biasa, mahasiswa umum, dikarenakan kalau pemimpin tidak terjun ke bawah juga percuma juga sih, Bang. Berarti belusukan lah ya kalau bahasa sekarangnya. Oke. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Kami berharap, saya perwakilan dari pengurus menunggu solusi-solusi dari kalian untuk direalisasikan ketika kalian nanti menjabat ya. Siap kan? Siap. Kita lanjut ke sesi yang keempat. Di sini sesi tanya jawab. Jadi kemarin dari pengurus sudah menjaring pertanyaan-pertanyaan melalui media sosial Instagram. Nah, ini ada pertanyaan dari @muhammadfarhan23. Bagaimana cara kalian untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan Unitas TI? Mungkin dari Zahid terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau saya agar mahasiswa itu ikut berpartisipasi, saya itu dan anggota yang lain, di saat ini saya menjadi koordinator, saya terjun ke kader dan ke mahasiswa umum ini agar dia tuh ikut partisipasi kepada unitas ini. Oke, itu cara dari Zahid, teman-teman semua. Nah, mungkin kalau dari Gina seperti apa? Oke, dari Gina pribadi untuk meningkatkan partisipasi para mahasiswa, yang pertama pasti Gina ingin merangkul dulu para mahasiswa, memberitahu dan juga bersosialisasi dengan mereka, merangkul mereka untuk ikut serta di dalam kegiatan gitu. Dan juga yang kedua, kegiatan yang kita rancang atau yang kita lakukan semenarik mungkin. Jadi kegiatannya harus menarik mungkin, harus orang lain itu sampai berminat untuk masuk gitu. Jadi kegiatannya bukan hanya kegiatan yang intinya kegiatannya dikemas secara menarik seperti itu. Kegiatan tersebut dikemas secara menarik. Ya. Menarik dalam segi apa nih? Kita kan organisasi kokurikuler nih. Mungkin kan banyak orang juga nggak menarik karena kegiatannya nggak ke akademik nih, misalkan kayak gitu. Ya. Nah, kalau untuk hal itu kita harus tahu dulu apa yang para mahasiswa ini butuhkan gitu. Apa yang para mahasiswa ini inginkan dari organisasi ini gitu. Maka dari itu kita membuat suatu kegiatan pasti ada alasannya, pasti ada tujuan dan juga sasarannya gitu. Jadi untuk membuat kegiatan itu semenarik apa, ya kita harus tahu dulu mereka inginnya apa gitu. Jadi
dengan seperti itu para mahasiswa pasti akan ikut bergabung dan juga berpartisipasi tentunya. Berarti menyesuaikan kebutuhan dari Ya. mahasiswa teknik informatika. Ya. Oke. Ya, di sini ada pertanyaan lagi yang kedua dari Yodi Sapitri. Apa program kerja yang disiapkan untuk mahasiswa umum? Mungkin dari Gina terlebih dahulu. Oke. Untuk program kerja yang Gina siapkan untuk mahasiswa umum saat ini masih sedang proses karena Gina sendiri pun harus mengetahui apa yang jadi permasalahan dari mahasiswa umum ini. Bukan hanya tentunya permasalahan di bidang akademik gitu. Jadi menurut Gina pribadi untuk program kerja ini kita bisa berjalan seiring berjalannya waktu. Kita harus mengetahui dulu apa yang mahasiswa umum butuhkan seperti itu. Tapi kan sebagai seorang pemimpin, kita juga harus punya rancangan program kerja apa yang akan kita buat. Kita juga bisa survei terlebih dahulu keadaan pengurus sebelumnya seperti apa, kemudian kira-kira ini masih cocok gak buat diimplementasikan di kepengurusan selanjutnya. Itu bagaimana Gina? Kalau Gina sendiri, Gina ingin program kerjanya itu pasti sesuai dengan survei tadi gitu, dan program kerja yang Gina siapkan untuk para mahasiswa ini pasti lebih ke terbukanya atau suatu program kerja untuk membuka diri atau membuka komunikasi antara organisasi unitas dengan para mahasiswa ini kayak gitu. Tapi jadi kan ini sesuai dengan aspirasi mahasiswa teknik informatika gitu kan. Sedangkan kita untuk survei ke mahasiswa umum itu agak sulit karena mungkin tadi kita sudah bahas bahwasannya minimnya kepedulian mahasiswa terhadap unitas gitu kan. Nah, kira-kira seberapa yakin tuh mahasiswa umum tuh akan menyampaikan aspirasinya terkait program kerja? Untuk terkait program kerja ini seberapa yakin? Tentu sangat yakin gitu, karena kita melakukan program kerja ini bukan langsung terjadi gitu, tapi ada tahapan-tahapan untuk kita yakin melaksanakan program kerja ini gitu. Dan untuk para mahasiswa agar bisa meningkatkan aspirasinya adalah kita melakukan pendekatan kepada mereka, kita merangkul mereka gitu. Kita tidak perlu maksudnya tidak perlu semua mahasiswa tergapai gitu, tapi minimal mayoritas dari semua mahasiswa itu ada gitu. Jadi kita tidak, karena menjangkau semuanya itu sangat jauh dan sangat besar gitu kan. Tapi tentunya kita harus memiliki hak suara mayoritas atau kebanyakan dari mahasiswa ini masalahnya apa sih gitu, kayak gitu. Berarti untuk saat ini program kerja dari Gina belum disiapkan karena harus menyesuaikan kebutuhan dari mahasiswa TI. Iya gitu. Okay. Takutnya tidak tepat sasaran dan malah partisipasinya jadi kurang kayak gitu. Mungkin itu saja jawabannya. Ya. Oke, dari Zaid, program kerja apa yang Zaid siapkan untuk mahasiswa umum? Mungkin yang saya tadi bilang ya, bahwasannya mahasiswa biasanya tidak dapat adanya unitas ini kan. Makanya saya dari visi saya di poin 1 ini kan ada sebagai unitas sebagai organisasi yang bersatu. Makanya saya akan membuat makrab keakraban ya informatika kem lah sama PDA. Apa itu PDA? Pertemuan dengar aspirasi. Pertemuan dengan aspirasi. Berarti untuk saat ini kan kalau misalkan makrab itu sudah ada sebelumnya. Iya. Berarti kan itu bukan sebuah inovasi. Iya. Nah, untuk saat ini inovasinya baru PDA. Kira-kira seberapa penting PDA? Karena buat kepengurusan kamu nantinya. Itu sangat penting ya. Nah, kalau saya bilang sangat penting itu di saat pertemuan dengan mahasiswa biasa, ya namanya kan pertemuan dengan aspirasi. Apa aja sih keinginan mahasiswa? Yang kurangnya di mana? Kelebihannya di mana? Gitu. Berarti untuk saat ini program kerja yang disiapkan yang punya inovasi berarti PDA. Dan makrab itu sudah ada. Sudah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini dari yubi.ms. Apakah visi yang kalian usung belum tercapai oleh unitas TI saat ini? Jadi, apa visi yang kalian usung belum tercapai oleh unitas TI saat ini?
paham maksudnya? Maksudnya Jadi kan unitas TI sebelumnya tuh punya visi. hmm, Nah, kalian mempunyai visi yang baru. Kira-kira inovasi apa tuh dari visi kalian? mungkin dari mana dulu nih Bang? Dari Jaitu. Ya mungkin inovasi saya karena visi saya yang itu bersatu, profesional, berkualitas dan bertanggung jawab. Kalau yang bersatu itu agar mahasiswa biasa dengan unitas ini bersatu. Kalau dengan profesional, berkualitas dan bertanggung jawab ini saya terapkan ke individu anggota saya agar tercapainya semua kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sih Bang. Gitu Bang. Ya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi nih terkait menilai diri sendiri nih. Jadi oh iya, tadi mungkin baru saudara Zaid ya yang baru menjawab. Mungkin untuk saudari Gina dulu. Ya, bisa diulangi lagi pertanyaannya. Oke. Jadi apakah visi yang kalian usung belum tercapai oleh unitas TI saat ini? Oke, untuk visi misi sebelumnya, tahun sebelumnya pasti ada, menurut saya pribadi visi misi tersebut sudah tercapai. Tapi kenapa saya membuat visi misi lagi? Karena tentunya kita ingin melakukan perubahan yang baik lagi ke depannya gitu. Tidak mungkin tujuan yang sebelumnya sudah tercapai kita tetap melaksanakan tujuan itu, tapi kita pun ingin visi misi ini menjadi dampak atau menjadi acuan menjadi perubahan yang lebih baik lagi gitu. Makanya diadakan visi misi yang baru seperti ini. Tentunya untuk meningkatkan juga kualitas dari sumber daya unitasnya sendiri seperti itu. Jadi itu teman-teman untuk meningkatkan kualitas sumber daya. Jadi tentu adanya visi misi baru itu untuk menjadikan unitas TI lebih baik lagi ke depannya. Nah, ada pertanyaan lagi nih yang keempat dari @sinta0613 mengenai penilaian nih buat diri kalian. Kira-kira untuk kalian dari 1 sampai 10 seberapa nilai yang seberapa pantaskah kalian menjadi koordinator dari 1 sampai 10? Mungkin dari dari Gina. Dari Gina pribadi, saya sangat yakin, keyakinan saya kalau 1 sampai 10. Keyakinan 1 sampai 10. Sekitar 8,5. Nah, sisanya kemana? Sisanya itu berdasarkan kalian semua. Ketika kalian semua ikut berpartisipasi, ikut membantu dan berkontribusi di dalam unitas, tentu keyakinan saya pasti akan bertambah. Jadi keyakinan sisanya itu adalah gimana penentuan kalian sendiri terhadap unitas teknik informatika. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi untuk Gina sendiri, Gina menganggap bahwasanya dia pantas menjadi koordinator dengan nilai 8,5. Sisanya itu tergantung bagaimana kalian. Apakah kalian yakin untuk Gina menjadi seorang koordinator? Pilihan ada di tangan kalian teman-teman. Nah, kalau untuk Zaid gimana? Kira-kira range dari 1 sampai 10? Mungkin kalau dari pribadi saya sangat yakin. Tapi kalau untuk menilai dengan diri saya sendiri, untuk menilai diri sendiri, saya nggak tahu. Biar kalian yang memilih dari 1 sampai 10 itu gimana sayanya. Itu sih Bang. Saya nggak mau nilai diri sendiri lah Bang, dan orang lain yang nilai saya. Berarti kamu tidak mau menentukan Iya. penilaian untuk diri sendiri. Saya tapi sangat yakin untuk menjadi koordinator periode selanjutnya. Oke. Berarti ini untuk teman-teman, penilaian kalau untuk Zaid belum bisa menilai diri sendiri, tapi tergantung bagaimana kalian semua. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya teman-teman. Dari @bella_permata23, ke arah mana unitas TI akan kamu bawa ke depannya? Mungkin bisa dari saudara Zaid. Dari Zaid. semuanya. Mungkin saya akan arah membawa unitas ini ke akademik. Mungkin kayak study plus yang ingin sesuai aspirasi mahasiswa ini apa, misalkan kayak pemrograman, algoritma dan sebagainya lainnya sih Bang, gitu. Ke arah akademik.
Sebenarnya setiap pemimpin dari sebelumnya juga pasti berbicara ke Iya. arah akademik. Iya, akademik. Karena network kita di bawah pendidikan Ya, tentunya. tapi seberapa yakin bahwasannya mahasiswa itu merasakan dampak adanya Unitas TI dalam meningkatkan kemampuan hard skill-nya? Coba dari Jayo. Ya kalau yang saya lihat ya, mungkin yang saya lihat dari angkatan saya aja lah. Saya belajar dari sebelum-sebelumnya dikarenakan mungkin kenapa saya ingin bawa ke arah akademik agar nih ya, selanjutnya generasi selanjutnya tidak meninggalkan perkuliahannya ataupun akademiknya, dia lebih memilih non akademik ketimbang akademiknya. Makanya saya ingin membawa ke akademik ini agar generasi selanjutnya lebih meningkat, lebih bagus, lebih baik sih Bang gitu. Oke. Saya pengen ngasih study case begini. Pada suatu momen kamu diharuskan untuk sambutan, tapi pada waktu itu juga kamu ada jam perkuliahan. Mana yang akan kamu utamakan dan mana yang akan kamu prioritaskan? Ya yang saya prioritaskan akademik saya dulu, Berarti masuk, ke akademik saya dulu. sedangkan kamu diundang untuk sambutan. Itu gimana cara kamu? Kan ada mungkin dari anggota saya ada yang libur, mungkin bisa digantikan, diwakilkan oleh anggota yang lain ataupun sekretaris saya, wakil saya gitu. Oke. Jadi memilih tetap masuk Iya, perkuliahan tetap perkuliahan. jika walaupun memang diharuskan untuk sambutan Iya, akan diwakilkan ya. oleh anggota-anggota saya yang ada. Oke, mungkin sekarang Gina dipersilakan Arah gerak ya. ke arah mana Unitas TI akan dibawa Oke. ke depannya. Gina menginginkan Unitas Teknik Informatika ini sebagai organisasi yang solutif, tentunya mampu memberikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang dirasakan oleh mahasiswa teknik informatika sendiri. Dan juga Gina ingin menjadikan organisasi Unitas ini sebagai organisasi yang produktif, di mana dia bisa memanage waktu, dia bisa terlihatlah perannya sebagai organisasi ini kayak gitu. Kita bisa organisasi ini tuh bisa menjadi organisasi yang produktif. Kenapa produktif? Karena dia mampu manage waktu, dia mampu untuk berkolaborasi, dia mampu beradaptasi dengan dunia luar gitu. Apalagi kita berbicara tentang teknologi. Teknologi tentu terus-terusan berkembang pesat gitu sesuai dengan kehidupan yang akan kita jalani ke depannya. Maka dari itu Gina menginginkan organisasi ini adalah organisasi yang bisa menjadi wadah solusi untuk para mahasiswa dan juga solusi untuk lingkungan sekitar kita. Kayak gitu. Dan juga tentunya pasti meningkatkan akademik karena apa? Kita berada di bawah naungan pendidikan, tentunya kayak gitu. Oke, jadi itu teman-teman semua. Jadi untuk Gina akan menjadikan atau akan membawa unitas ini menjadi organisasi yang solutif, kemudian produktif sehingga mampu meningkatkan akademik mahasiswa tentunya. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan yang terakhir teman-teman. Acara ngosan ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya dan teman-teman calon koordinator Unitas Teknik Informatika Masa Bakti 2021-2022 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.